A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sahabat sekalian, kita sudah kembali lagi dalam meeting yang terakhir ya pada sore hari ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan rahmatnya kita diberikan kelancaran sampai menuntaskan tugas ini dalam room terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita perlu bersyukur kepadanya. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian, kita sekarang tentunya di materi terakhir ini dari kelompok kami ada beberapa pembahasan mengenai tata kamera seperti itu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan, sahabat sekalian, para instruktur, para partisipan yang lainnya yang hadir di room meeting ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membawakan tema yang sangat luar biasa bagi rekan-rekan sahabat sekalian yang suka dengan multimedia, yang suka bermain dengan kamera. Tentunya ini sangat berguna sekali dan banyak informasi yang akan kita dapatkan ya di kesempatan ini. Insya Allah di kesempatan ini ada beberapa hostnya cuma satu sih, saya sendiri. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Rija Alamsyah, saya dari SMK Al-Amanah yang akan menjadi host di sore hari ini, dan saya pun akan memperkenalkan rekan-rekan partisipan. Kemudian di sini ada moderator kita yang sangat luar biasa yang tadi sudah menyampaikan materi. Kemudian ada presenter kita yang sudah tidak sabar menyampaikan ilmunya kepada rekan-rekan semuanya, yaitu Ibu Farika Daniar SIKOM, tentunya untuk mengatur alur dari kegiatan ini, dari meeting ini. Nanti Bapak Ganjar akan memimpin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, agar pertemuan ini lebih maksimal lagi dan lebih efektif lagi, langsung saja kita akan mendengarkan yang akan dipimpin oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Bapak Abdul Rahmat Ginanjar SS. Kami persilakan untuk memimpin selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Rizal Alamsyah selaku host pada kesempatan kali ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir di room meeting kali ini, terutama kepada instruktur Ibu Neni Ratnasari. Terima kasih telah hadir pada room meeting kali ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam meeting pada kali ini, yaitu tentang pembahasan oleh Farika, yaitu tentang tata kamera. Mungkin sebagian orang udah yang suka terhadap media atau kamera atau yang jadi fotografer, mungkin pada kesempatan kali ini banyak ilmu yang akan disampaikan oleh seorang presenter biasa, yaitu Farika Daniar, yang sekaligus sudah terkenal ya di SMK Al-Amanah. Ini Ibu Farika Daniar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang telah hadir di acara ini. Supaya mengefisienkan waktu, saya akan buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Ibu Farika selaku presenter pada kali ini, yaitu Ibu Farika Daniar SIKOM, ya. Beliau seorang guru produktif di PSPT SMK Al-Amanah. Beliau juga adalah seorang kepala tata usaha SMK Al-Amanah, ya. Beliau juga menjadi editor dari media jarak.com, ya.
Kepada Ibu Farika Daniar yang akan menyampaikan materi tentang bagaimana pengoperasian atau pemilihan, bagaimana tentang penataan kamera, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Farika Daniar. Kepada beliau Farika Daniar, saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Abdul Rahmat Ginanjar. Terima kasih juga kepada Bapak host ya, Bapak Reza Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Mudah-mudahan sore ini Ibu Bapak masih tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas atau tugas kita ini gitu ya sampai selesai. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Instruktur yang selalu setia mendampingi kami saat penugasan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu, Bapak, partisipan yang sudah ikut gabung di room meeting kami dengan topik tata kamera. Sebelum menjelaskan ini, sebetulnya mengapa saya mengambil materinya tentang tata kamera? Karena sebetulnya saya ingin di sini sharing saja, sharing santai di sore hari gitu ya. Karena ketika sore hari mendapatkan materi yang lumayan berat dan kita harus berpikir ekstra, saya rasa kapasitas kita atau kemampuan kita juga sudah menurun ya. Apalagi kita menjalankan aktivitas itu dari pagi-pagi gitu. Sehingga saya itu tadinya ingin sharing-sharing saja di sini tentang hal-hal yang ringan gitu ya. Mungkin mudah-mudahan ini termasuk ringan. Mengapa tata kamera? Itu karena saya melihat fenomena atau setiap orang saat ini mereka sudah tidak asing dengan kamera gitu ya. Setiap orang itu pasti mereka mengabadikan momen-momen mereka gitu, mau itu berupa foto ataupun berupa video. Nah, dari situ sebetulnya setiap orang juga bisa mereka jadi kameramen. Kameramen itu adalah orang yang memang mengendalikan kamera. Setiap orang mereka bisa menjadi kameramen, tapi ada tekniknya. Nah, ini yang akan saya bahas. Nih, tuh kan yang tadi gambaran umumnya. Jadi sebetulnya teknologi itu hampir setiap saatnya itu mereka terus berkembang gitu ya. Dari zaman dulu juga memang ada kamera. Dulu kita kenal ada kamera analog gitu ya, kamera digital. Zaman dahulu itu ketika kita ingin ketika zaman dahulu itu ya, suara saya sudah terdengar Pak Ganjar? Jelas sekali Bu Farika. Jelas Bu. Nah, zaman dulu kita itu mengenal kamera, ada kamera analog gitu ya, sebelum kita mengenal adanya kamera digital. Kamera analog ketika kita pergi-pergi berwisata atau tamasya, kita sering, waktu itu saya zaman SD dan SMP itu mengalami ya di foto, tapi kita itu harus beli filmnya dulu. Kita beli gitu ya ke studio foto, kemudian nanti hasilnya itu ada di cuci cetak. Sehingga kita tidak bisa melihat langsung apakah hasil foto kita itu bagus atau tidak gitu. Sehingga kita tidak bisa delete langsung ngambil lagi gambar. Zaman dulu kan sangat susah ya, itu sulit gitu. Kemudian untuk perekaman zaman dahulu kita memang kesulitan untuk merekam. Biasanya kita hanya mengabadikan itu melalui jepretan foto saja gitu ya. Nah, ini ada sedikit jenis-jenis kamera yang mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah tahu ya. Ada kamera saku, itu pocket biasanya di istilahnya. Itu adalah kamera digital yang pertama kali keluar, yang simple, dan itu rata-rata juga dimiliki oleh beberapa golongan lah ya. Maksudnya kan tidak semua juga waktu zaman dulu itu orang-orang pada senang dengan kamera karena mungkin dari harga juga dan kebutuhannya tidak seperti sekarang ini. Itu kamera saku ini kenapa dikatakan kamera saku? Karena dia berbentuknya kecil dan itu simpel gitu untuk disimpan di saku. Nah, itu makanya dia diistilahkan lah kamera saku. Dia sudah berbentuknya atau dia hasilnya digital. Ketika kita ada yang salah, tinggal kita delete, kita ambil gambar lagi, kita rekam, seperti itu. Kamera saku ini dia mampu untuk mengambil foto dan juga dia dapat untuk merekam
gitu ya. Itu kamera saku. Kemudian ada juga kamera bright camera prosumer. Nah, sebetulnya ini tingkatannya dari kamera saku gitu ya. Tapi kamera ini belum secanggih DSLR sebetulnya. Kemudian nah sekarang yang lagi in-nya banget nih Bapak Ibu, ada yang namanya istilah kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini sesuai dengan namanya berarti dia keberadaan cerminnya itu tidak ada gitu. Kalau misalkan kamera yang biasanya itu mereka itu kan menggunakan eh, apa ya namanya kaca ya, jadi untuk membalikan gitu itu menggunakan kaca, makanya setiap ada ini jepret gitu, nah itu suaranya itu adalah dari kaca itu gitu untuk membiaskan ke hasilnya. Kalau zaman dulu kan harus dicetaknya dari apa namanya film itu kemudian dicuci cetak, kalau sekarang kan tinggal disimpan aja di memory cardnya di setiap kamera gitu. Ini kamera mirrorless ini juga sekarang memang bisa dikatakan setara atau sejajar dengan kamera DSLR. Sekarang lagi in banget dengan kamera mirrorless ini. Kamera mirrorless ini bisa diganti-ganti lensanya. Lensa itu yang ini. Jadi nanti ada kalau misalkan kita membutuhkan untuk membidik jauh, kita bisa menggunakan tele. Kamera tele itu Bapak Ibu mungkin suka melihat ya ada fotografer yang panjang gitu lensanya, jepret-jepretnya itu adalah kamera lensanya lensa tele biasanya. Kalau lensa fix itu yang nggak bisa di zoom in atau zoom out, jadi nggak bisa maju mundur gitu ya si hasilnya. Kemudian ada action cam, Bapak Ibu juga mungkin anak-anak sekarang telah banyak yang menggunakan action cam ini ya. Action cam ini adalah kamera biasanya digunakannya untuk apa para petualang atau misalkan pokoknya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan action aja gitu. Itu nanti akan berbeda lagi dengan dash cam. Biasanya ada lagi kalau di mobil disimpan itu bukan yang action cam. Action cam ini kayak apa ya di acara-acara televisi juga banyak ya. Kayak kita masuk ke air, si action cam ini bisa digunakan. Kalau kamera yang tadi sebelum-sebelumnya kan itu sudah berat dan tidak bisa juga kan dibawa ke air. Kalau si action cam ini dia udah punya pelindungnya dan dia bisa digunakan untuk kegiatan kita apapun itu gitu, bisa diikutin lah, dia bisa ditempel-tempel dimanapun gitu kalau si action cam ini. Kemudian ada DSLR. Nah kalau DSLR ini memang rajanya dari kamera sih sebetulnya ya, karena dia memiliki fitur-fitur yang luar biasa, apalagi juga tergantung dari harga. Ketika harganya mahal, otomatis lah kualitas dan fasilitas yang diberikan juga tuh bagus. Kemudian kita sering dengar yang namanya handycam ya, Bapak Ibu, kamera video lah itu handycam. Handycam itu dia fungsi utamanya adalah untuk merekam. Sedangkan kamera-kamera yang tadi misalkan itu mereka ada yang 50% penggunaannya. Ada juga kalau misalkan kamera yang besar yang suka dipakai untuk di TV-TV misalkan ya, itu biasanya untuk video meskipun mereka bisa memoto gitu, memotret tapi memang diperuntukannya itu ada untuk video. Seperti halnya handycam. Handycam itu diperuntukannya untuk merekam video, tapi dia juga bisa ada fitur untuk apa ya namanya menjepret gitu ya, memfoto gitu. Cuman hasilnya ya tidak akan sebagus kamera DSLR karena kamera DSLR ini biasanya ini adalah untuk fotografer untuk memoto gitu, bukan untuk video. Kalau kamera medium format ini, biasanya kamera ini untuk penggunaan iklan, pembuatan iklan seperti itu, tapi untuk di luar. Kemudian ada butik kamera juga. Nah, kalau kamera-kamera seperti ini terlihatnya biasa-biasa aja, tapi harganya juga cukup mahal gitu ya. Nah, kita fokus saja kepada kamera yang kita miliki saat ini. Pasti Bapak Ibu sekarang di rumah punya handphone yang ada kameranya. Ya, sudah tentu kamera-kamera apa handphone-handphone zaman sekarang itu pasti sudah disertai dengan kamera. Bahkan di iklan-iklan juga seringnya itu adalah yang mengedepankannya itu adalah kameranya ini sudah berapa megapiksel gitu ya. Nah, dari kamera ini, dari smartphone, kita bisa menghasilkan loh Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu juga di rumah sebelum tahu nih tentang penggunaan bagaimana kamera, pasti ingin merekam atau memotret momen-momen yang berharga dengan keluarga atau momen-momen yang berharga juga dengan rekan-rekan pekerjaan gitu ya. Apalagi sekarang
segala sesuatu itu dibuktikan dengan mana fotonya gitu ya, mana dokumentasi berupa foto. Daftar hadir, kita berada di sini, kita di mana, harus ada fotonya. Nah, itu menggunakan apa sekarang? Menggunakan kamera smartphone. Kebayangkan kalau misalkan sekarang kita tidak kenal dengan kamera smartphone, kalau misalkan kemana-mana ibu harus menggunakan kamera pocket atau kamera DSLR gitu. Riweuh kan Bapak Ibu ya, kemana-mana harus bawa-bawa kamera gitu. Nah, sekarang dimudahkan dengan teknologi adanya kamera smartphone. Kita bisa suap foto atau misalkan selfie lah ya, sekarang yang sering kita dengar itu selfie. Kita melakukan suap foto, kemudian bagi kehidupan kita sekarang itu kayaknya kita nggak bisa aja terlepas dari ini video kamera gitu ya. Kenapa? Buktinya kegiatan kita ini saja, daring ini, kegiatan VCT Jabar ini, kita harus direkam kan ya Bapak Ibu ya. Sekarang presentasi kita itu direkam, kemudian kita juga harus pintar mengeditnya dan nanti akhirnya kita menguploadkan kemana? Ke YouTube. Nah, itu adalah perkembangan dari teknologi itu. Bahkan kita pun tidak boleh tertinggal. Kita harus tetap selalu mengikuti itu. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, oke, kita tadi sudah mengenal lah ya sekilas tentang kamera-kamera itu seperti apa saja sih gitu ya. Padahal masih banyak lagi juga. Kita akan fokusnya ke kamera handphone aja dulu ya, yang Bapak Ibu punya di rumah atau di tangan masing-masing sekarang yang lagi dipakai. Ada. Nah, itu ada yang namanya pergerakan kamera. Pergerakan kamera itu yang pertama, gerakan kamera berada di atas penopang. Penopang itu tripod. Mungkin Bapak Ibu juga sering dengar tripod. Tripod itu apa ya gitu ya. Itu adalah penopang dari kamera. Ada tripod itu berarti kakinya 3. Kalau monopod itu ya berarti 1 ya. Oke, contohnya kamera seperti ini. Nanti di bawahnya ada tripod. Nah, itu nanti dia bisa bergerak. Kita contohnya sambil dicontohkan saja ya. Tapi saya tidak ada tripodnya. Kamera. Oke, misalkan kamera itu kadang kita pengambilan gambarnya terlalu pinggir ke sebelah kanan atau kita terlalu pinggir sebelah kiri. Nah, biasanya nih Bapak Ibu suka bilangnya apa? Geser-geser ke kiri gitu ya, ke kanan seetik gitu. Nah, sekarang itu ada istilahnya Bapak Ibu. Itu istilah pergerakan ke kanan dan ke kiri kamera itu adalah panning atau pan. Jadi kalau misalkan disuruh geser kanan, pan right, disuruh geser kiri, pen live gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ya nanti dipraktekkan di sekolah. Misalkan ngajarnya ngajar SD tidak apa-apa. Anak SD juga senang mereka dengan video-videoan gitu ya. Misalkan ada ini contohnya pelajaran agama. Nanti anaknya ada praktek sholat atau praktek ceramah. Itu bisa nanti di video atau misalkan praktek-praktek yang lainnya. Sekarang kan bisa ya. Nah, biar anaknya nggak jenuh misalkan nanti di kelas, oke lah, sekarang kita akan bermain peran. Ada yang menjadi kameramennya ya, misalkan yang ininya presentasi gitu. Itu bisa jadi ide loh Bapak Ibu ya. Nah, nanti sama Bapak Ibu diceritakan dulu atau misalkan dikasih tahu dulu. Nah, kalau misalkan nanti geser kamera ke kanan, jangan bilang geser-geser kanan, geser kiri ya. Bilangnya itu pan. Ada pan right dan ada pan left gitu. Kemudian ada sekarang yang namanya tilt. Tilt itu adalah gerakan kamera dari atas ke bawah. Kadang kamera itu misalkan terlalu seperti ini gitu ya Bapak Ibu nih sampai sini sampai ini gitu kan. Pengambilan gambarnya tidak sesuai. Itu bisa kita atur kan ke kameramennya. Oke, gerakan kameranya kehandapkeun, misalkan kealuhurkeun. Tidak seperti itu lagi sekarang. Kita pakai istilah itu adalah tilt. Kalau misalkan kameranya disuruh ke atas, berarti tilt up. Kalau suruh ke bawah, berarti itu tilt down gitu ya. Jadi, gerakan kamera berada di atas tripod itu ada 2. Ada panning sama tilting gitu. Ada tilt, pan sama tilt. Kemudian selanjutnya ada gerakan kamera dengan bodinya. Kalau gerakan kamera dengan bodinya, Ibu Bapak bayangkan dulu deh sekarang Ibu Bapak mungkin suka nonton ya acara di televisi, contohnya apa ya yang lagi ngetren itu kalau akademian lah misalkan dangdut apa gitu di Indosiar ya atau Indonesian Idol atau di Net TV itu acara ini talk show misalkan ada lah itu kamera-kamera yang besar ya kamera-kamera yang bukan kamera foto atau smartphone kayak kita itu ya itu ketika kameranya
kadang kita suka nonton film nih, apalagi film India ya Bapak Ibu ya, atau film-film bioskop, suka muter gitu ya, gimana caranya pengambilan gambar, kameranya mau dari mana gitu ya. Itu kita menggunakan ada alat tambahan. Kita gunakan tracking, gerakan kamera yang menggunakan alat bantu atau dolly. Disebutnya biasanya dolly track. Jadi, mereka itu tim produksi menyediakan rel. Kayak rel seperti itu untuk pergerakan kamera beserta tripodnya. Jadi kamera dan tripod itu naik rel. Nanti kameramennya juga ikutan, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa nih mereka ngelilingnya misalkan harus muter gitu ya, ngerekam si pemainnya gitu atau si artisnya. Nah, itu mereka menggunakan tracking namanya. Terus ada lagi namanya craning. Craning itu biasanya dibantu oleh Jimmy Jeep. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak Jimmy Jeep itu seperti apa? Kamera yang panjang banget. Kalau misalkan di studio nih ya, contohnya nonton acara apa ya, konser atau apa. Biasanya ada kamera panjang dari atas ke bawah itu mereka panjang banget itu Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya Jimmy Jeep. Jadi sebetulnya itu kamera diletakkan di mana ada penyangganya lagi. Kalau tripod kan ke batas, 3 kakinya seperti itu, di situ aja. Nah, kalau Jimmy Jeep itu dia bisa gerakannya lebih luas lagi gitu. Jadi gerakan kamera dengan bodinya itu ada tracking, ada craning gitu ya. Kalau tracking dibantu dengan dolly. Biasanya kita istilahnya dolly track. Kalau misalkan craning itu oleh Jimmy Jeep gitu ya. Nah, seperti inilah contohnya. Ada dolly track yang di sebelah sini. Jadi nanti ini muter ke sana gitu kan kalau untuk syuting. Kalau yang ini untuk Jimmy Jeep. Jadi ini kameranya nanti disimpan di paling pojok atas ya. Oke, sekarang ada framing, dipercepat sajalah. Framing itu merupakan marking atau batasan area setting dari objek yang terekam kamera saat pengambilan gambar berlangsung. Gini aja deh Bu, Bapak, biar nggak pusingnya nih. Framing, Bapak Ibu itu ingin menciptakan fotonya seperti apa sih? Framingnya ingin bagaimana? Bingkainya ingin bagaimana? Apa sih yang ingin terlihat gitu ya? Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu yang senang fotografi, foto di pernikahan nih, itu suka bagus-bagus tuh nge-framingnya. Kadang ada yang framingnya misalkan di depannya ada buah-buahan, di belakangnya ada orang gitu ya nge-framingnya gitu. Nah, itu adalah istilahnya dari framing. Bingkainya ingin seperti apa sih hasil foto kita atau hasil video kita itu. Kemudian ada komposisi framing, merupakan pengaturan tata letak ya pengambilan gambar menggunakan kamera. Komposisi framing diperlukan untuk mendapatkan gambar yang baik. Jadi, dari si framing tadi kan bingkai. Anggap saja bahwa itu adalah kamera kita. Kita nyalain kamera nih. Itu kan udah muncul seperti itu. Itu adalah framingnya. In frame. Berarti mana saja yang ingin kita foto itu in frame. Nah, kita itu harus bisa belajar juga tentang komposisinya. Oke, kita cek tentang komposisinya. Nih, Bapak Ibu. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam framing. Ada newsroom. Nih, Bapak Ibu sekarang nih ada tulisan saya yang benar. Kan ini seperti ini ya. Jadi kita ngelihatnya juga lebih enak. Ketimbang kita melihat hasil yang sebelah ini. Ini salah misalkan. Kenapa? Karena newsroom-nya atau looking room-nya ini terlalu dekat. Ya, mana ya? Nah, yang ini. Ini terlalu dekat gitu ya. Jadi sehingga akhirnya komposisinya tidak sesuai. Kalau yang ini sudah pas gitu. Ketika kita melihat ke depan, ya berarti yang agak jarak pandangnya juga disesuaikan. Memberikan jarak. Kemudian, oke, ada headroom. Headroom itu apa sih? Yaitu pemberian ruang antara kepala dengan bingkai. Nah, kadang nih, contohnya saya nih, sekarang ada di in-frame kan ya saya. Nih, saya di atas gini Bapak Ibu, jadi sapat itu ya bahasa Sundanya. Nih, kepala saya sapat gitu. Itu adalah headroom. Headroomnya tidak sesuai. Kalau misalkan saya terlalu gini banget, ini terlalu jauh, itu juga tidak sesuai. Maka harus dipaskan headroomnya seperti apa. Nah, headroom yang pas saat ini adalah seperti ini, ada jarak ini ke bawah gitu ya. Ada jarak. Ini bisa dilihat dari contoh gambarnya. Kalau yang tengah ini headroomnya terlalu banyak. Nah, kalau yang atas ini dia kurang ya, maka disesuaikan gitu. Itu namanya headroom. Jadi nanti pun Bapak Ibu kalau misalkan ingin praktek di kelas dengan anak-anak itu bisa. Yang tadi kita gunakan ada tilt up, ada tilt down, ada pen
right, ada pen live gitu. Sekarang ada headroom. Anak-anak itu headroomnya tolong diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai sapat. Kalau misalkan anak-anak pengen tiktokan juga kan, nanti kalau misalkan sampai sapat gini kan kelihatannya jadi nggak bagus ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sering ngevlog. Nah, kalau nanti sering ngevlog juga diperhatikan komposisi gambarnya, komposisi framingnya juga biar tampilan video Bapak Ibunya semakin keren gitu. Oke, sekarang kita ada walking room atau lead room ketika kamera melakukan panning. Nah, kamera itu kadang kita suka ada yang kamera jauh nih. Kita lihat aja looking space-nya kita kemana gitu ya. Nanti ketika kita ingin berjalan, kita jalannya kemana. Nah, maka disesuaikanlah seperti ini. Tuh pengambilan gambarnya. Oke, sekarang ini antara simetris dan tidak simetris. Kalau tidak simetris nih seperti ini. Tapi biasanya kalau misalkan ingin reporter ingin liputan ya, Bu, Bapak biasanya suka lihat ya. Misalkan ya selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Bandung. Saat ini saya sudah bersama bla 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 gitu. Biasanya di pengambilan gambarnya dia di sebelah sini, di pinggir. Nanti di sini ada lagi orang gitu kan. Itu cocok. Tapi kalau misalkan dianya terus aja ngomong di sini sendiri dan tidak ingin melihatkan areanya, ya udah itu diambilnya adalah simetris di tengah-tengah gitu. Nanti pun ini akan berfungsi ketika Bapak Ibu menggunakan handphonenya untuk membuat kamera. Misalkan Bapak Ibu lagi ngevlog gitu ya, atau misalkan Bapak Ibu lagi membuat sebuah dokumen. Dilihat dulu apakah di dalam frame-nya Bapak Ibu ingin berdua, berarti harus ada space buat orang lain, atau hanya ingin sendiri, maka nanti disesuaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak kecepatan ngomongnya. Selanjutnya ada tipe offshoot. Nah, tipe offshoot itu seperti apa? Kalau misalkan kayak gini, nanti Bapak Ibu juga pusing, makanya nih area. Nanti digambar saja. Nih, tipe offshoot. Bapak Ibu, ketika kita ingin mengambil gambar dari kejauhan, kadang kita suka ngambil pemandangan gitu ya, pemandangan jauh. Itu extreme long shoot. Jadi semuanya kita ke bawah dalam in frame. Kalau misalkan sekarang long shoot, dari mana sih long shoot itu? Nih, long shoot itu orang ditambah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada namanya medium long shoot. Itu kakinya dia udah kepotong. Tapi ke atasnya dia masih ada. Itu namanya medium long shoot. Atau MLS. Kalau long shoot, LS gitu ya. Medium shoot. Medium shoot itu dari mana? Nih, dari pinggang itu sampai ke kepala ya, medium shoot gitu. Kemudian ada yang namanya medium close up. Dari mana medium close up? Dari dada sampai ke kepala. Kemudian ada juga close up. Close up itu ya seperti ini ya. Kita sering ya Bapak Ibu juga di foto close up gitu. Close up. Kemudian dari close up itu ada big close up. Big close up itu lebih besar lagi. Kemudian ada extra close up. Nah, gitu. Jadi, ini perbandingan-perbandingannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin mengambil gambar, aduh, ingat dulu nih, saya pengambilan gambarnya ingin apa ya? Long shoot. Berarti long shoot itu semua badan juga kita ke bawah sama lingkungan. Oke, anak-anak, kita pengambilan gambarnya long shoot ya, gitu. Jadi, biar Bapak Ibu semuanya tampil ada di layar. Atau ingin menunjukkan ekspresi wajah, anaknya sedih, anaknya bahagia, anaknya gembira gitu ya, atau bahagia sama gembira sama ya Bapak Ibu ya. Bisa. Nah, digunakannya apa? Big close up aja Bapak Ibu. Jadi nanti sedikit zoom in gitu. Jadi nanti ekspresi anak itu kelihatan banget dia seperti apa untuk dokumentasi. Oke, kita lanjut. Sekarang ada yang namanya sudut pandang kamera atau angle kamera ya. Nah, angle kamera itu Bapak Ibu sering lihat nggak? Misalkan gambarnya dari atas nih ngambilnya. Kita ngambil Jakarta, Indonesia dari atas biasanya pakai apa namanya drone ya. Sekarang ada drone gitu. Itu adalah sudut pandang kameranya high angle, top angle, bird eye view. Itu tuh kamera-kamera yang merekamnya memang dari atas gitu. Jadi kelihatannya bagus. Kayak contohnya My Life, My Adventure gitu ya.
kalau nggak salah ada acara tuh. Kadang kita suka, wah indah ya pemandangan di sini, wah lautnya enak sekali. Itu tuh hasil triksnya kamera Bapak Ibu. Kadang kalau kita ke Pangandaran aja sakit itu keneh gitu ya. Padahal kalau dilihat dari kamera itu, wah bagusnya luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena pengambilan gambarnya dari atas. Itu namanya high angle atau top angle. Kemudian ada eye level, profile shot gitu. Itu apa? Itu merekamnya sejajar dengan tinggi kamera. Jadi saya merekam seseorang itu setinggi saya. Itu adalah eye level gitu. Kemudian ada lagi namanya low angle, frog eye level kayak gitu. Itu merekam-merekamnya dari bawah. Sebetulnya itu tergantung saja kita ingin menciptakan orang di dalam frame kita itu seperti apa sih. Contohnya Bapak Ibu suka nonton film-film sinetron lah ya, ingin kita menciptakan sosok yang orangnya itu misalkan sombong, orangnya itu jahat, misalnya antagonis. Biasanya pengambilan gambarnya itu agak sedikit dari bawah. Itu untuk menunjukkan bahwa nih dedegannya seperti ini gitu. Itu agak dari low biasanya kayak gitu. Kalau misalkan kita ingin menunjukkan bahwa orang itu orang yang aduh apa ya bahasanya tikarunyaun gitu ya Bapak Ibu, apa itu. Nah, itu biasanya pengambilan gambarnya sedikit dari atas itu ada. Gitu ya. Jadi itu teknik-teknik kamera juga bisa menciptakan pengen seperti apa sih orang-orang yang ada di dalam in frame Bapak Ibu itu gitu. Kemudian ada walking shoot. Itu subjek lebih berat di sebelah kiri ataukah berlawanan ataukah gerakannya yang tadi. Ini harus praktek diperlihatkan ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, nih ada istilah lah yang sering kita pakai setiap hari. Kalau kita ingin, misalkan kita lagi ngerekam nih, aduh kurang pas, kita ingin memperbesar. Bapak Ibu bilangnya apa? Maju, maju, maju gitu, mundur, 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 gitu ya, maju, mundur cantik kalau seperti itu ya. Bukan Bapak Ibu, kita bilangnya adalah zoom in dan zoom out. Jadi nanti ketika HP kita nih megang handphone, aduh kayaknya kurang belakang nih, makanya kita bilang aja, oke kita kameranya zoom out ya, atau kurang depan, Bu, ke depan kan kamerana, jangan kamera yang ke depan Bapak Ibu. Tapi cukup aja di aplikasinya kita klik zoom in gitu. Kalau zoom in itu untuk memperbesar, kalau zoom out itu adalah untuk memperkecil gitu ya. Kemudian kalau yang lain-lainnya, kalau apa ya, yang lebih biasa dipakai lagi nih. Oke, ngeblur, 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 garis imajiner itu garis hayal. Nih, jadi jangan sampai nanti ada salah pengambilan gambar, nggak continue. Jadi nanti misalkan pertama itu maksudnya di sebelah kanan kiri kita seperti ini. Kita jangan sampai melintasi garis imajiner karena nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian white balance itu adalah untuk apa ya? Menetralkan warna lah, warna putih gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti deh kalau untuk tips and trick yang lainnya. Nah, inilah contohnya ada kalau bird itu dari sini, dari atas. Kalau high itu dari sebelah sini. Kalau eye level itu dari sebelah sini pengambilannya. Kalau low itu dari bawah. Kalau frog eyes itu dari bawah kaki sampai atas. Seringlah mungkin Bapak Ibu juga melihat ya tayangan ada kita ngesut cuman kakinya. Naon sih teh nusutnya kakinya aja. Misalkan itu tuh untuk menunjukkan bahwa dia sedang berjalan. Jalan di mana nih dia sekarang? Nah, seperti itulah tujuannya ya. Oke, Bapak Ibu semua. Menurut saya sih, semua yang kita jalani itu tidak akan mungkin terulang kembali. Maka abadikan setiap momen berharga dengan sentuhan teknik kamera agar semua itu lebih bermakna. Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga apapun yang Bapak Ibu sudah jalani bersama keluarga gitu itu bakalan apa ya namanya? Ya lebih berharga kan ya, jadi nggak kepotong. Dan terus setelah nanti di video nih, kita udah tahu nih teknik-tekniknya foto seperti apa, kameranya seperti apa gitu ya. Kita punya, dan kita tuh sekarang bisa ngedit videonya. Contohnya tadi Pak Ganjar di presentasi-presentasi sebelumnya, Pak Ganjar itu menjelaskan tentang pengeditan ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa dikolaborasi, oh iya ini nih tata kameranya seperti ini, penggunaannya seperti ini, nanti kita edit. Misalkan Bapak Ibu punya channel YouTube, oke, kita edit masukkan ke YouTube dan nantinya itu lumayan loh Bapak Ibu akan menghasilkan. Itu saja sih paparan ringan saya sore ini. Terima kasih Bapak Moderator, silahkan dilanjutkan. Iya, terima kasih Mbak Ibu presenter kita yang luar biasa ini.
Bapak Rika Daniar yang akan dari tentang tata kamera, bagaimana kita mengoperasikan kamera. Kali ya Bapak Ibu semua, ada kamera-kamera digital, kamera action dan sebagainya lah banyak. Barangkali mungkin Bapak Ibu semua ada yang masih kurang jelas dalam pemaparan tadi, langsung tanyakan Bapak Ibu bisa melalui chat atau bisa langsung live, nanti bisa dibuka saja mikrofonnya mungkin ya. Bu Barika, alhamdulillah ya barusan sudah Ibu Barika. Gimana Pak Ganjar, suaranya nggak jelas Pak Ganjar? Suara Pak Ganjarnya kurang jelas. Kurang jelas? Ya, betul, kurang Sekarang jelas. jelas? Yuk. Sekarang jelas, Bu? Iya, Pak Ganjar, lanjut. Ya, terima kasih. Nih partisipan sekarang bilang banyak ya, ada 12 orang partisipan. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang penasaran ya mungkin terhadap materi paparan tadi tentang tata kamera. Mungkin bisa langsung saja ditanyakan ya. Boleh. Kalau belum ada yang bertanya, gini deh Bapak Ibu, contohnya misalkan kan ini untuk apa sih gitu ya, padahal nanti di pembelajaran juga bisa masuk. Contohnya misalkan Bapak Ibu ada yang mengajar pelajaran PKN, misalkan PKN ada materinya tentang apa ya biasanya, misalkan apa sih yang persidangan atau apalah, nanti ada role play-nya kan seperti itu ya, itu bisa digunakan. Nanti siapa sih ada yang mau jadi kameramennya gitu ya, ada yang menjadi kameramennya, atau mungkin di anak SD SMP juga ini menurut saya relevan ya, karena kita untuk mengajarkan anak-anak biar tambah kreatif lagi, mereka membuat hasil videonya gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan belum ada yang bertanya, oke lah, sekarang kita akan simulasi dulu nih dengan Pak Ganjar ya. Pak Ganjar itu Iya, silakan Bu. Ceritanya Pak Ganjar itu adalah kamera lah ya. Jadi talent. Oke, talent ya Pak Ganjar ya. Ini sambil menunggu, tapi Bapak Ibu Ya, kalau jadi misalkan talent aja. ada yang mau bertanya boleh ya Bapak Ibu ya, Mau atau bertanya ingin ya, bisa menanggapi langsung sharing di boleh. chat aja ya. Oke, siap ya Pak Ganjar, standby. Oke, kamera. Standby, oke. Siap. Nih, ini posisinya Pak Ganjar sudah simetris. Oke, Pak Ganjar. Coba Pak Ganjar sekarang Ya. headroomnya dinaikkan ke atas. Headroom. Ya, siap. Siap? Oke, headroom. Pak Ganjar, oke. Ceritanya cam 1 ya, Pak Ganjar ya. Oke, cam 1. Iya, siap. Tilt up. Tilt up. Tilt up. Oke. Sip. Oke, cam 1, Oke. tilt down. Kameranya ke bawah, turun. Tilt down. Ya. Oke. Jelas. Cek. Oke. Pak Ganjar. Oke, sekarang headroom ya. Pak Ganjar headroomnya itu terlalu motong kan? Tilt down. Oke, tilt down Pak Ganjar. Siap. Oke, Pak Ganjar in frame. Nah, Pak Ganjar cam 1 pen right. Putus nih. Ya maaf Bapak Ibu semua. Pen right. Jaringan. Kanan, pen right tuh kan, jadi nggak usah kanan kan tadi udah ada. Halo. Halo Pak Ganjar. Halo. Ya mohon maaf Ibu Bapak. Ya itu prakteknya aja sih Bapak Ibu. Jadi itu ceritanya kameranya gitu kan. Pen right, pen ini gitu kan. Zoom in, zoom out. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa kalau misalkan di anak-anak pengambilannya seperti apa, pengambilan gambarnya inginnya seperti apa. Baik Bapak Ibu semua gitu ya. Yang tilt down itu ke bawah. Oke, tilt down. Sip. Oke, sekarang Pak Ganjar. Zoom in, zoom out Pak Ganjar, zoom out. Zoom Bapak out. Ibu semua baik yang belum di presensinya bisa diisi dulu. Terus Bu. Oke, ya ini sambil menunggu sih Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya teknik-teknik kalau misalkan nanti ingin ini di sekolahnya atau di kelasnya ya biar rame aja sih ya Bapak Ibu sih sebetulnya. Kalau saya dengan Pak Ganjar itu kalau mengajar pasti selalu berkamera ya.
biar lebih rame aja gitu. Selalu direkam gitu anak-anak ngapain gitu. Handbrake. Oke. Tuh. Stop Pak Ganjar, nanti in frame. Iya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Sebetulnya ingin saya praktekkan sih. Cuman ya memang susah ya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan sih ini ilmunya bermanfaat juga ya. Tidak harus saat mengajar saja sebetulnya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang pengen ngerekam anaknya juga kan, anaknya yang lucu-lucu gitu atau cucunya yang lucu-lucu. Eh ya, suara saya jelas? Ya, Pak Rijal, suara saya jelas Pak Rijal? Halo. Ya, sekarang sudah mulai stabil. Sekarang sudah mulai stabil kembali. Oke. Ya, silakan dilanjut Bu Farika dengan Pak Ganjar untuk praktiknya. Iya, betul. Ya. Nah, seperti itulah maksudnya tadi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengabadikan momen-momen berharga juga kan kita ya ada teknik-tekniknya sekarang sudah tahu Bapak Ibu, jadi boleh dipercantik lah nanti saat pengambilan gambarnya gitu sih ilmu yang ingin saya sharing. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ada yang sharing, mangga dipersilahkan Bapak Ibu semua yang ada di sini ingin Ya, bertanya. barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bisa sharing informasi tentang kamera, mungkin di sini banyak Bu Farika ya yang sudah terbiasa tentang kamera, atau orang kameramen mungkin ada yang Atau ikut mungkin ya partisipasi. betul Bapak Ibu di sini sudah sangat ini misalkan expert di kamera atau apa, nanti boleh sharing-sharing sehingga itu menjadi materi juga buat kita ya, seperti itu sih. Nah, dari Bapak Haji Andri Fajar, Bapak Andri. nanti minta filenya ya, tata cara kameramen. Siap. Farika. Siap Pak. Nah, linknya dikasihkan Bapak Haji Andri ya. Mudah-mudahan ini untuk bentar Bu. Wah, banyak Untuk Bu. pemula Untuk ya. pemula, baiknya membeli kamera jenis apa Bu? Tergantung. Pemula. Oke, tergantung dari Ibu pengennya dulu nih. Di apa expertnya, bidangnya. Ibu pengennya menjadi fotografer yang kameranya still ya, still kamera gitu. Kalau fotografer itu bisa sebetulnya kalau misalkan memang apa ya namanya siap gitu ya dengan membeli kamera DSLR, boleh membeli kamera DSLR atau kamera mirrorless. Itu sebetulnya untuk foto-foto gitu ya, kamera itu seperti itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk video untuk pemula pengen pakai handycam aja dulu juga sebetulnya tidak masalah ya menurut saya. Bahkan sekarang kalau misalkan memang kita untuk dokumentasi pribadi gitu ya, itu menggunakan kamera handphone kita yang sudah besar megapikselnya juga itu bisa. Sebetulnya Ibu Bapak, di handphone kita juga banyak banget loh ini fitur-fiturnya yang mungkin belum kita ulik gitu ya. Kayak pengambilan gambar kok ini bisanya seperti ini gitu. Kadang kan yang blur ini depannya fokus gitu, akhirnya jadi bagus. Kalau enggak pengen kameranya, webcamnya jadi seperti apa. Sebetulnya sekarang fitur-fitur dari handphone, kamera-kameranya itu sekarang sudah pada bagus gitu. Jadi pakai handphone juga kalau untuk dokumentasi pribadi menurut saya itu sudah cukup. Tapi kalau untuk lebih profesional lagi, Ibu pengen misalkan beli kamera mirrorless, boleh. Pengen kamera DSLR itu silahkan. Nanti disesuaikan aja sih. Kalau misalkan harga memang variatif ya, tergantung dari si jenisnya, tergantung dari merek mana. Nah kayak gitu. Tapi kalau DSLR itu sudah pasti untuk para apa ya, kalau kita yang senang fotografi ya, fotografer gitu sih. Oke, ada lagi? Iya. Jadi Bu Farika tergantung kemampuan dan ya, nanti untuk apanya ya, Iya, tujuannya itu tujuannya. kamera dipakai ya. Ada kalau mau kamera video ya pakainya video gitu kan. Kalau mau foto-foto aja di HP juga udah bagus. Cuman tinggal tips dan triknya nih, itu ya yang kan? tadi pakai triknya ketika Ibu menggunakan kameranya menggunakan handphone. Misalkan untuk pengambilan gambarnya nih kan kayak in-frame-nya, jadi disesuaikan nih simetris, kemudian newsroom-nya. Contohnya gini deh Bapak Ibu, misalkan saya ngobrol nih ya, nih saya ngobrolnya ke sebelah sini,
gitu kan, saya ngelihatnya ke sebelah sini. Tapi kan kalau misalkan saya terlalu depan sini juga kelihatannya komposisi gambarnya nggak Nggak enak bagus ya. ya, nggak enak ya. Iya. Makanya kalau misalkan saya ingin melihat ke sebelah sini, set, nah makanya saya looking space-nya ada sebelah situ gitu ya, ada jarak lah dari sini, ini namanya nose-room. Kalau misalkan dari sini ke sini, ini adalah headroom. Nah headroom ini kalau misalkan kejauhan juga kan nggak enak gitu ya. Kalau misalkan kesinian banget juga itu nggak pas. Nah makanya handroomnya dipaskan. Di sini harus ada aja jarak. Dan satu hal, kalau misalkan kita ingin mengambil gambar di belakangnya misalkan ada air mancur atau misalkan ada tihang, itu dihindari. Contoh di sini ada tihang aja satu di atas kepala kita, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Kenapa kepalanya ada muncul tihang gitu kan? Jadi nggak enak dilihat. Itu nantinya jadi noise, jadi gangguan. Otomatis ketika kita ingin mengambil seperti itu, geser saja. Jadi biar tihangnya kelihatan aja, dia tihang dari atas sampai bawah kelihatan, jangan sampai kelihatan kayak nunclep di kepala kita gitu. Atau air mancur misalkan, ada aja langsung segini gitu ya Bapak Ibu ya di sini. Padahal kan itu di belakang kita. Pas kita di fotonya di situ ngepas banget. Jadi nanti in frame-nya kayak kita tuh mengeluarkan air kepalanya. Gitu tipsnya. Iya, ya. benar tipsnya. Nah, di sini Bu ada lagi pertanyaan dari Ibu Dida Rusman ya. Bagaimana tips dan trik dari Ibu untuk memaksimalkan penggunaan kamera smartphone untuk pembuatan video sederhana di kelas dalam pembelajaran atau kegiatan rumah? Maksud saya, misalnya apa saja yang harus dihindari, teknik bagaimana yang harus dilakukan. Jadi apa yang harus dihindari dan teknik apa saja yang harus dilakukan ketika membuat video sederhana di kelas. Ya, oke. Kegiatan pembelajaran. Sebetulnya tergantung dari pembelajarannya dulu nih Bapak Ibu. Pembelajarannya ini nanti berkelompokkah yang ingin kita ambil? Jadi Si orangnya, misalkan oke, kita per grup ya. Sebetulnya lebih leluasa ketika kita ingin mengkamera itu. Nah, kalau misalkan kita ingin ngambil grup, grup nih, yang enggak biasanya yang kita selalu hindari itu Pak Arga adalah membelakangi kamera ya. Ya, blocking. Nah, biasanya kita itu menghindarinya blocking. Jadi jangan sampai nanti tubuh atau punggung si anak ada yang menutup kamera dan akhirnya menutup yang lainnya. Itu namanya blocking istilahnya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ini ngegrup nih, oke lah kayak miring-miring gitu kita setting aja. Kalau misalkan contohnya bergrup gitu ya. Nah, atau misalkan nanti ini grup ini, kemudian nanti ada lagi yang lainnya. Nah, nanti pergeseran kameranya ibu bapak jangan terlalu langsung set kanan, set kiri. Nanti di hasilnya itu akan kurang bagus gitu. Jadi smoothing aja pelan-pelan gitu. Kalau misalkan ingin menggeserkan kamera, contoh saya lagi mengkamera ini ke depan, nah saya ingin pindah ke sebelah sana, ini jangan terlalu cepat gitu, jangan ekspres kayak jalan tol, tapi santai aja. Oke, dari sini kita ambil dulu peralihannya seperti apa. Nah, kita ambil semua kegiatan-kegiatan dari si siswa tersebut gitu ya untuk dokumentasi. Atau misalkan kalau ingin ibunya ikut juga, kita ada tripod lah, atau misalkan bisa kita nyimpan handphone di mana ini anak lagi belajar ngadep ke kita juga lagi ngajar, misalkan boleh si handphonenya kalau nggak ada kameramen boleh dibantu disimpan di apa gitu ya, misalkan ada lemari, nanti disesuaikan aja. Nanti kitanya ngajar dulu, oke, kalau setelah selesai kita pause dulu, nanti beda angle, misalkan sekarang dari pojokan kanan atau dari pojok kiri untuk pengambilan angle yang berbeda. Kenapa? Pengambilan angle atau misalkan stock shoot yang banyak itu nanti akan mempermudah saat pengeditan. Contohnya tadi Pak Ganjar mengajarkan ngedit ya. Di sebelumnya kita ada materi tentang pengeditan. Itu sebetulnya para editing itu akan dibantu ketika kita seorang kameramen itu membuat banyak stok gambar. Sehingga kalau ini jelek, oke lah masih ada yang lainnya nih. Ini jelek masih ada. Nah, seperti itu. Karena membuat sebuah video tayangan itu pun harus dengan konsep sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi tips yang pertamanya itu adalah membuat konsep dulu. Konsepnya kita ingin apa ini? Ya, untuk apa ini kita buat videonya? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat profil sekolah, oke, berarti kalau profil sekolah apa saja nih yang harus ada dalam konten video kita? Kita harus menyiapkan siapa saja nih gitu. Biasanya seharusnya sih ya, kalau di dalam sebuah produk seperti ini, kita ada 3 tahapan. Ada pra-produksi, ada produksi, dan pasca-produksi. Kalau pra-produksi itu adalah bagaimana kita mempersiapkan rancangan. Kita konsep dulu
seperti apa, kita bikin dulu narasinya, kita bikin dulu storyboardnya seperti apa yang ingin kita ciptakan di dalam video kita, itu secara ringannya. Atau ingin menggunakan narasi, itu boleh kita tulis dulu. Atau misalkan kita ingin menggunakan narasinya nanti di voice over kan, jadi ada tayangan tapi kita yang bicara, itu namanya voice over gitu ya. Atau misalkan langsung kata-kata kita saat kita di kamera live, itu soundbite namanya gitu ya. Jadi itu langsung gitu, kayak gitu bisa. Nanti setelah praproduksi kita masuk ke produksi. Produksinya itu pas kita pengambilan gambarnya. Setelah beres produksi, nanti kita masuk lagi ke pasca produksi. Hasil dari konsepan kita, hasil dari jepretan kita, rekaman kita itu, maka akan kita masukkan ke ruangan editing kita. Ya minimal sama Bapak Ibu, kalau yang nggak pentingnya dipotong aja, dibuang gitu ya. Itu juga sudah termasuk ke dalam proses editing. Itu istilahnya di pasca produksi. Sehingga ketika kita ingin membuat sesuatu itu, menurut saya ada 3 tahapannya ya. Seperti itu, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Itu gambaran umumnya. Nah, begitu Ibu Dida. Iya, Ibu Dida, mudah-mudahan Ibu Dida ya sedikit tidak puas ya, nanti dipuaskan langsung mengambil kameranya smartphone, langsung bisa jepret sama anak-anaknya mungkin ya. Tidak, terus tadi bagaimana teknik yang dilakukan barusan oleh Bu Parika udah dijelaskan bagaimana nanti ada plan produksi, sebetulnya praproduksi, terus ada pasca produksi dan ya. Nanti Bu Dida, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, barangkali ada lagi masih banyak anak-anak ya Bapak Ibu yang di rumahnya ini yang mau jepret-jepret, yang mau main-main kamera, selfie, kita langsung tanyakan saja ke presenter kita yang menjelaskan tentang tata kamera ya di ada lagi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengambil foto, contohnya organ tubuh lah ya, muka, hidung misalkan, extreme close up. Oke, ekstrim. Kenapa ekstrim ya? Karena dia set gitu ya, zoomnya banget gitu. Jadi nanti jangan lagi misalkan pundurkeun kamerana, pundurkeun, pajukeun kamerana gitu ya, nggak gitu. Jadi nanti ada istilahnya zoom in, oke, zoom in, zoom out gitu. Atau misalkan long shoot anak-anak, lebih keren ya Bu. Iya kan, jadi nanti Bapak Ibu asal jadi lebih keren gitu kan. Oke anak-anak, sekarang kita akan ini ya, kita sekarang di video ya, kita didokumentasikan. Siap yang menjadi kameramen misalkan gitu ya, kalau saya suka sambil gitu. Oke, cam 1 standby, itu artinya adalah untuk kameranya siap-siap nih, dia mau ngerekam gitu. Oke, cam 1 standby, siap, rolling, action misalkan gitu. Nanti kan action si anak-anaknya yang misalkan mereka ada yang baca puisi atau yang apa gitu kan, rolling action. Semua itu kan bermain peran, dan itu juga menurut saya termasuk dalam pembelajaran ya, karena biar tidak bosan juga anak. Nah begitu kalau tips dan triknya. Iya benar, supaya nggak bosan ya anak-anaknya. Biar nggak bosan, iya betul. Gimana biasanya kan agama terus aja gitu kan. Nah nanti mah kalau misalkan pelajaran materi agama bisa kan nanti ada yang lomba ceramah misalnya ya Bu. Nah itu video kan itu. Atau misalkan memandikan jenazah, itu bisa kan didokumentasikan. Iya Ya itu dokumentasikan. Benar, bisa jadi pembelajaran nantinya ya. Atau pelajaran IPA misalkan mereka eksperimen membuat apa itu juga divideokan. Dan hasil dokumentasi ini juga nanti akan sangat bermanfaat ya ketika misalkan ada akreditasi atau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya kan. Atau Bapak Ibu kalau misalkan enggak juga kan ketika kalau kami kebetulan sih mengajarkan tata kamera ini dengan pengeditan, karena kami memang SMK mungkin expertnya di sana gitu ya. Ketika mereka tidak bekerja di media atau misalkan tidak mereka bekerja di TV, mereka bisa berwirausaha dengan apa? Dengan membuka video syuting atau nikahan gitu Pak Ganjar? Video syuting ya benar. Itu ya. Jadi nikahan misalkan, atau minimal ketika sudah dibekali dengan teknik ini, ketika saudaranya atau adiknya disunat, biasa aja yang menjadi kameramennya. Kan itu lumayan ya. Biaya untuk ke foto video itu kan berjuta juga gitu ya Bapak Ibu, lumayan.
Nah, kalau misalkan kita sudah memahami dengan teknik-teknik seperti ini, yang lainnya menurut saya itu akan penghematan dan kita juga bisa menghasilkan uang gitu dari situ. Iya, Atau dari YouTube, kalau misalkan kita sekarang ini udah selesai, kita nanti membuat narasi, kita bikin konten YouTube dan akhirnya kita diuploadkan juga ke YouTube, lama kelamaan kalau misalkan dimonetisasi, hasilnya kan puing-puing ya, lumayan setiap hari itu. Meskipun lama prosesnya, tapi kan ada aja nabung gitu Bapak Ibu ya, dari mana saja lah mencari rezeki. Apalagi sekarang lagi keadaan seperti ini, kita harus tambah ya. kreatif gitu. Kalau Bu Parika mah udah jadi YouTuber ya, Bapak Ibu. Seorang YouTuber. No, YouTuber. Jadi biasanya udah langsung gitu kan, ujung-ujungnya uang. Memang kita harus kreatif Bapak Ganjar ya. Ya benar. Untuk menghadapi situasi kita yang seperti ini, kita memang dididik untuk kreatif gitu. Selain kita mengajar siswa daring, ke pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang memang bermanfaat ya kita kerjakan gitu sih. Sharingnya Bapak Ibu ya. Maaf. Ya. Iya, untuk kepanjangan saya berbicara, silakan Bapak moderator mau diselesaikan. Bapak Ibu semuanya barangkali ada yang belum di resensinya langsung saja. Oh, barangkali ada lagi yang mau menanggapi dari pernyataan tadi Parika, atau yang mau bertanya silakan, masih ada waktu 3 menit ya. Belum ditutupnya ini meeting pada sesi kali ini ya. Masih ada yang mau bertanya? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada partisipan semua yang telah bergabung di room meeting kami. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Atau barangkali tidak ada Bu Parika ya, udah cukup puas mungkin semuanya. Baik. Tips dan terakhir ya dari Bu Parika untuk menghadapi ya sekarang ini nih, zamannya semua kamera ya, TikTok kamera, Instagram pakai kamera, YouTube pakai kamera, semuanya. Bagaimana tips ya biar kita seneng gitu kan mainin kamera, seneng juga kita bermain di fotografi dan sebagainya supaya menghasilkan, kata Bu Parika ya. Silakan Bu Parika. Oke, sebetulnya ini juga sih ada yang perlu kita ingat juga ya. Ketika kita mengupload sesuatu, kita juga harus tahu itu kontennya seperti apa. Apakah itu akan merugikan orang lain atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan untuk dokumentasi pribadi, saya rasa itu tidak akan merugikan orang lain gitu. Tapi kadang sekarang itu kita tahu dengan undang-undang ITE, segala apapun transaksi digital yang kita buat itu adalah ya kita ancamannya adalah hukuman seperti itu ya. Sehingga kita juga memang harus berhati-hati dengan menggunakan media sosial yang saat ini. Jadi memang sedikit-sedikit jepret itu bisa. Tapi kalau sedikit-sedikit kita update itu yang harus kita perhitungkan lagi. Kenapa? Setiap updatean kita itu akan menjadi bukti digital itu dia akan lebih kejam ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita misalkan update status yang misalkan menyakiti perasaan orang lain, itu juga nanti akan kena hukuman. Atau juga sama ini dengan kita mengupload video. Kadang misalkan kita melihat orang lain nih, wah aplikasi Rion, akhirnya kita video gitu ya, karena kita lucu-lucuan. Akhirnya kita menguploadkannya dan orang itu misalkan tidak setuju dengan apa yang kita kirimkan, nanti kita juga kena. Nah itu juga harus berhati-hati menurut saya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau aman-aman mah jangan mengupload video yang kayak Pak Ganjar, kalau ini kamera plagiat gitu. Yang nggak terlihat gitu ya. Maksudnya tuh kalau saya menyarankannya adalah kita membuat kreasi diri kita sendiri aja yang memang kita setting untuk diri kita lah gitu, untuk dokumentasinya. Itu saja sih, karena apapun menurut saya dengan teknologi seperti ini, kita punya bantuan teknologi, kita berhak untuk mengabadikan momen-momen yang sangat berharga kita dengan orang yang kita sayangi gitu ya, dengan keluarga atau dengan siapapun, yang kalau misalkan terakhirnya memang kita dapat menghasilkan uang, itu adalah plusnya ya dari itu. Tapi tujuannya sih memang itu untuk keluarga seperti apa, atau untuk dengan rekan-rekan, atau untuk dokumentasi kita sendiri gitu. Dan tentu harus lebih berhati-hati dalam menggunakan rekam jejak digital. Jangan sampai nanti kita juga kena imbasnya hukuman dari ITE itu. Jadi kita juga harus tetap berhati-hati.
Ya, itu saja sih dari saya. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Mungkin ini adalah penampilan terakhir dari kelompok kami ya, kelompok 9, karena kami sudah menuntaskan untuk di presentasi-presentasi ini. Mudah-mudahan semua ilmu atau informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu ini dapat bermanfaat gitu ya. Ada manfaatnya juga untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami, dari kata-kata yang tidak sengaja dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi saya ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Baik, Bapak Abdurrahmat, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Parika. Iya, tadi sudah jelas ya dari awal sampai akhir begitu proses penataan kamera, bagaimana pengertian kamera nantinya. Mudah-mudahan pertemuan ini, karena ini pertemuan terakhir mungkin ya kita di kegiatan meeting, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, kata Bu Parika juga sehat selalu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa-apa yang disampaikan oleh meeting kami ya. Juga kami mohon maaf dari awal sampai akhir, barangkali banyak sekali perkataan-perkataan kami yang tidak enak di teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir di meeting. Dan biasa ya ada Bu Neni, ada Bu Ida ya, dan lain-lain. Ini Bu Neni selaku kami, saya haturkan terima kasih kepada Bu Neni. Juga semuanya yang bertugas pada saat ini, ada Bapak host, saya selaku moderator Abdurrahman, juga presenter kita telah memberikan paparannya yaitu Rika Daniar. Dari awal sampai akhir, marilah kita tutup kali ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu mendapatkan manfaat. Saya selaku moderator pamit diri, dia akan diserahkan langsung kepada host kita yaitu Bapak Rizal Alamsyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rizal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, berikan apresiasi yang meriah untuk presenter dan moderator kita yang sangat luar biasa menyampaikan kepada partisipan semuanya ilmu yang bermanfaat, bagaimana tata kamera ini dilaksanakan seperti apa, dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat nih. Jangan-jangan nanti partisipan kita itu beralih nih, punya sampingan semua jadi YouTubers nih. Kalau enggak jadi fotografer ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat saja. Luar biasa. Tentunya saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang belum mengisi presensinya, silakan untuk mengisi presensinya. Tidaklah untuk mengingatkan, untuk mengabadikan kehadirannya Bapak Ibu sekalian di room kami, seperti itu. Kemudian terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di room kami dari awal tadi sampai sekarang, bahkan ada yang dari mulai awal ya, pada saat pemaparan materi kita pertama sampai sekarang ada pendengar setia kita, luar biasa. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami ucapkan ataupun yang sengaja ataupun tidak disengaja. Berhubung dengan ini adalah materi terakhir, tentunya tidak ada niat yang buruk dari kami kecuali niat kebaikan untuk kita semuanya, seperti itu. Terima kasih. Di akhir ini tentunya saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga sebenarnya oleh rekan-rekan dari kelompok kami, seperti itu, kepada instruktur yang sudah menemani kita, sudah mengarahkan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, instruktur kami dengan arahan, dengan kerja kerasnya yang pantang lelah, seperti itu menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tentunya tetap jaga kesehatan kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu
Mangga semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi